10 kali di pagi hari sebagaimana yang tertera di dalam zikir pagi dan sore, kemudian 10 kali pula di sore hari, sehingga minimal kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi 20 kali. Artinya itu adalah kadar minimal. Sedangkan kadar maksimal, semakin banyak kita mengucapkannya, maka semakin kita mendapatkan janji yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan di antara janji Nabi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ka'ab bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, idzan tukfa hammuka wa tughfaru dzambuk. Orang yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka mereka akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dan yang kedua, mereka akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan ibadah Ramadan, yang berkaitan dengan ibadah puasa. Dan di antara salah satu adab dikala kita melakukan ibadah puasa adalah bagaimana kita berusaha meninggalkan perkara-perkara yang bisa menghapuskan atau yang bisa menghilangkan pahala puasa. Dan di antara salah satunya adalah dosa besar. Kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam, di antara salah satu syarat supaya dosa kita diampunkan oleh Allah dengan berpuasa adalah dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Dan di antara salah satunya ikhwatul Islam adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bih wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Bagi siapapun yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan yang tidak jujur, kemudian melakukan perbuatan dosa, kemudian mereka lalai dari agama, maka Allah tidak memerlukan ibadah puasanya. Allah tidak memerlukan dia menahan dahaga, menahan lapar dan dahaga. Allah tidak memerlukannya. Dari sini dapat kita ambil pelajaran di ikhwatul Islam, bahwa di antara salah satu yang harus kita jaga dikala kita beribadah di bulan Ramadan adalah meninggalkan dosa-dosa besar, dan tidak boleh keseringan kita melakukan dosa-dosa kecil. Sebagaimana kemarin kita telah menjelaskan apa yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dosa besar akan menjadi kecil kalau seandainya kita senantiasa beristighfar, dan dosa kecil akan menjadi besar kalau seandainya ma'al istimrar, selalu kita melakukannya. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dosa besar ataupun dosa kecil. Namun salah satu yang bisa menyebabkan pahala tidak kita dapatkan dikala kita berpuasa adalah dengan melakukan dosa besar. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara adab-adab yang harus kita lakukan, yang harus kita jaga dikala kita berada di bulan Ramadan, ini merupakan di antara adab yang disunnahkan di dalam agama. Yang pertama adalah sahur, atau dalam bahasa yang lainnya adalah suhur. Jadi boleh kita mengatakan sahur, boleh kita mengatakan suhur. Sahur itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata sahara, sihrun, sihir. Sihir itu kenapa disebut dengan sihir? Sihir itu artinya adalah sesuatu yang tidak nyata, maka disebut dengan sihir. Begitu juga dengan sahur, yaitu waktu-waktu yang belum jelas bagi kita bersama, apakah siang atau malam, dia di ujung malam. Makanya sahur itu ikhwatul Islam, semakin dekat dengan azan subuh semakin bagus, sesuai dengan namanya. Jadi sahur itu ikhwatul Islam, kenapa disebut dengan sahur? Disebut malam tidak malam, disebut siang tidak siang, tidak jelas kalau bahasa kitanya, maka disebut dengan sahur. Jadi diambil, dikembalikan kepada bahasa sesuai dengan sihir. Sihir disebut dengan sihir, sesuatu yang khafi, sesuatu yang tersembunyi, maka disebut dengan sihir. Maka bahasanya adalah sahurun atau suhur. Nah, sahur ini ikhwatul Islam, waktu sahur itu adalah waktu yang paling indah. Dan di antara salah satu ibadah yang paling mulia dilakukan seorang muslim di kala waktu sahur adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di kala waktu sahur mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu disebut dengan sahur atau suhur. Diambil dari kata-kata sihir tadi, karena bahasanya sama, huruf sin, huruf ha dan huruf ra. Dan ibadah yang paling bagus di waktu ini adalah beristighfar.
Artinya, dikala kita misalnya makan, karena makan sahur itu ikhwatul Islam yang penting adalah makannya. Nah, yang paling bagus dikala kita melakukan ibadah ini adalah senantiasa membasahi lisan dan lidah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita masuk ke dalam ayat ini. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan dikala waktu sahur itu tidak lama ikhwatul Islam. Makanya kalau ada orang yang makan jam 3 itu disebut dengan apa? Makan malam namanya, bukan disebut dengan sahur. Sahur itu sebentar waktunya. Bahkan kalau sekarang kita bandingkan, sekarang misalnya waktu subuh, masuk waktu subuh sekarang ikhwatul Islam, sekarang jam 5:15 atau 5:12. Berarti kalau ada yang makan jam 4 itu apa namanya? Kalau ada yang bangun jam 4, jam 4 apa namanya? Tahajud namanya ya? Atau dengan ibadah yang lain. Karena sahur itu waktunya sebentar, maka disebut dengan sahur. Dan nanti akan kita jelaskan berapa semestinya jarak antara azan subuh dengan sahur. Bukan masalah makannya ikhwatul Islam, tapi masalah keberkahannya. Banyak di antara kaum muslimin mereka yang tidak sahur tapi mereka kuat. Bahkan rata-rata kita akan jamak jam 12 makan, kemudian nanti langsung sholat subuh selesai. Tapi bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan itu adalah berkah. Keberkahan yang kita cari agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam ibadah yang kita lakukan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Hendaklah kalian bersahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian ikhwatul Islam, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang lain, "Faslu ma baina siyamana wa siyami ahli kitab aklatus sahar." Sesungguhnya di antara yang membezakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Dan ahlul kitab itu siapa? Orang Yahudi dan orang Nasara. Berarti orang Yahudi dan orang Nasara, apakah mereka punya ibadah puasa? Iya, ada puasa dalam ibadahnya, ada puasa dalam agamanya. Dan sama ikhwatul Islam, artinya ibadah puasa itu bukan hanya ibadah yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Bahkan rukun Islam itu ikhwatul Islam bukan hanya diwajibkan kepada kaum muslimin. Salat bukan hanya diwajibkan kepada kaum muslimin. Puasa bukan hanya diwajibkan kepada kaum muslimin. Zakat bukan hanya diwajibkan kepada kaum muslimin. Berkorban bukan hanya diwajibkan kepada kaum muslimin. Datang ke Mekah beribadah bukan hanya diwajibkan kepada kaum muslimin. Bahkan semua agama samawi sudah diwajibkan kepada mereka ibadah ini. Salah satu contohnya ikhwatul Islam adalah puasa. Ahlul kitab mereka juga puasa. Makanya ibadah puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Sebelumnya kaum muslimin mereka juga sudah berpuasa. Jadi sebelum diwajibkan puasa Ramadan, kaum muslimin mereka sudah berpuasa. Dan salah satu puasa yang mereka lakukan adalah puasa Ashura. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala datang ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang-orang Yahudi. Nabi bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Karena orang Yahudi sedang berpuasa. "Apa yang kalian lakukan?" Maka orang Yahudi mengatakan, "Kami sedang berpuasa pada tanggal 10 Al-Muharram." Maka disebut dengan Ashura, diambil dari kata-kata Ashra. Karena di dalam bahasa Arab 10 itu bahasa Arabnya adalah Ashra. Sehingga kalau 10 Muharram disebut dengan Ashura. Kalau 9 Tis'a disebut dengan Tasu'a. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi. Maka mereka mengatakan kami berpuasa. Nabi kembali bertanya, "Kenapa kalian berpuasa?" Maka orang-orang Yahudi mengatakan, "Hari ini adalah hari di mana kami bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan Musa dan bala tentaranya dari kejaran Fir'aun." Sehingga kita tahu bahwa Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun itu terjadi pada tanggal 10 Al-Muharram. Dan itu diabadikan di dalam kitab-kitab Taurat. Sehingga orang Yahudi mereka berpuasa. Artinya bukan hanya kaum muslimin yang berpuasa, orang Yahudi juga berpuasa, orang Nasara juga berpuasa. Kemudian apa kata Nabi kepada orang Yahudi? "Nahnu ahaqqu bi Musa." Yang lebih pantas untuk Nabi Musa itu bukan kalian, tapi kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi perintahkan kaum muslimin untuk berpuasa tanggal 10 Al-Muharram. Kemudian Nabi mengatakan, kalau kalian sanggup maka berpuasalah 1 hari sebelumnya, agar puasa kita tidak sama dengan puasa-puasa sebelumnya atau puasa ahlul kitab. Karena memang di antara salah satu risalah Nabi, apapun yang dilakukan oleh ahlul kitab dalam masalah agama maka tidak boleh bagi kita mencontohnya.
Bahkan perkara biasa pun Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk mencontoh ahlul kitab. Selalu kita contohkan ikhwatul Islam, seperti misalnya dalam keadaan berdiri dikala melaksanakan ibadah salat. Ahlul kitab apakah mereka salat? Iya. Apakah mereka ruku? Iya. Apakah mereka sujud? Iya. Tapi kenapa sekarang mereka tidak ruku, tidak sujud? Karena mereka sudah berubah agamanya. Padahal agama yang sesungguhnya ahlul kitab itu ada sujudnya, ada rukunya. Kemudian kalau mereka berdiri, berdirinya dalam keadaan congkak, meletakkan tangan di pinggangnya, maka kita tidak boleh melakukan perkara demikian, karena itu adalah bentuk orang-orang Yahudi. Kemudian begitu juga dikala kita duduk. Ini selalu kita contohkan ikhwatul Islam. Dikala kita duduk, biasanya kita menjadikan telekan tangan. Kita duduk, kemudian letakkan tangan di bagian belakang. Nah, Nabi SAW melarang apabila ada orang yang duduk meletakkan tangan kirinya di belakang, dijadikan sebagai sandarannya untuk kekuatan supaya nanti dia bisa bersandar. Maka tidak boleh demikian. Kenapa? Karena itu adalah gaya duduknya orang-orang Yahudi. Nabi SAW tidak mau. Kalau harus bertelekan, letakkan kedua-duanya, tidak menjadi masalah. Atau bertelekan sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi bertelekan dengan menggunakan sikunya, karena Nabi tidak ingin umatnya sama mencontoh orang-orang yang dimurkai dan dibenci. Bagaimana mungkin kita mencontoh umat yang sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga dikala Nabi SAW berziarah ke perkuburan, Nabi duduk. Bukan duduk ya, tapi Nabi duduk. Tidak duduk tapi jongkok. Nabi SAW biasa jongkok. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi mereka berdiri. Maka Nabi SAW tidak ingin ada umatnya yang mencontoh orang-orang Yahudi dan orang Nasara ahlul kitab. Salah satunya adalah mereka tidak sahur. Itu adalah di antara sifat atau di antara puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka juga puasa, sebagaimana tadi yang telah kita contohkan. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Sesungguhnya perbezaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, adalah makan sahur. Artinya kaum muslimin dianjurkan bagi mereka untuk makan sahur. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena sahur itu adalah bagian daripada niat. Karena memang hukum asalnya dianjurkan bagi kita berniat setiap hari. Dan niat itu terbagi kepada dua. Dan salah satunya adalah dengan perbuatan. Perbuatan itu menunjukkan tujuan amalan. Seperti misalnya kita contohkan dalam jual beli ikhwatul Islam. Dalam jual beli, maka ada rukun yang harus kita selesaikan, namanya ijab dan kabul. Saya beli, saya jual. Orang-orang tua kita terdahulu masih menerapkan perkara ini. Saya beli, saya jual. Dan itu rukun. Artinya kalau yang tidak melakukan ini, maka tidak sah jual belinya. Apalagi di dalam mazhab Syafi'i misalnya, mazhab kita misalnya, kalau tidak ada ijab dan kabul, maka tidak sah jual belinya. Nah, sekarang kalau kita beli sesuatu, kita pakai saya beli saya terima atau tidak? Berarti jual beli kita tidak sah. Berarti batal jual beli kita. Apakah demikian keadaannya? Karena mesti harus ada ijab kabulnya. Dan kita tidak pernah melakukan itu. Kalau orang tua kita terdahulu, itu jarang di antara mereka yang meninggalkan kalimat-kalimat seperti ini. Kalau kita sudah lupa, apalagi kalau anak-anak yang jajan, tidak ada jual belinya, diambil makanan, diletakkan uangnya, selesai. Mana ijab kabulnya? Nah, mana ijab kabulnya? Kalau tidak ada ijab kabulnya, tidak sah. Ijab kabulnya terletak pada kegiatannya, perbuatannya. Dikala dia meletakkan uangnya, kemudian dia ambil barangnya, itu ada ijab kabulnya tanpa bersuara. Bisa dipahami? Begitu juga dengan niat dikala sahur. Dikala seseorang bangun, kemudian mereka makan sebelum subuh, tanpa mereka berniat, mereka sudah berniat namanya. Kenapa? Karena kalau kita tanya, apalagi anak-anak, kalau kita tanya, kenapa kamu makan di waktu ini? Apa jawabannya? Berpuasa. Sehingga dengan tindakan itu disebut dengan niat. Dan itu adalah untuk senantiasa memperbaharui niat kaum muslimin setiap kali mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya niat itu ikhwatul Islam, dengan kita bangun, minum sebelum sholat subuh, atau makan beberapa butir kurma, atau makan makanan yang lain,
sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Itulah niat namanya. Sama dengan orang misalnya jam 11.30, kemudian mereka bangun dari tidurnya siang, kemudian mereka berwudu, kemudian mereka pergi ke masjid. Kira-kira orang yang seperti ini berwuduknya, kemudian mereka pergi ke masjid, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Salat duhur. Itulah niatnya. Agar kita tahu perkara niat itu adalah perkara yang sangat mudah. Perkara niat itu ikhwat Islam sudah diketahui dengan gerak-gerik kita. Contoh misalnya, sekarang kita berkemas dari rumah, melakukan safar, kemudian pergi ke Madinah, kemudian nanti kita ingin pergi ke Mekah. Semua orang tahu kalau kita ingin melaksanakan ibadah umrah. Gerak-gerik kita itu sudah dinamakan dengan niat. Makanya nanti dikala kita berada di miqat, itu bukan niat namanya. Labbaik Allahumma umrah, itu namanya syiar. Niat itu jauh hari, bahkan ada yang berniat sudah 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang sudah 10 tahun dia berniat. Contoh yang lain misalnya, nanti dikala Idul Adha, maka kita akan berkorban. Kemudian dikala orang menyembelih, apa yang kita baca dikala berkorban? Apa yang kita baca? Bismillah. Kemudian apa lagi? Bismillah, Allahu Akbar, atau kalimat yang lain, Bismillah wa ala millati Rasulillah, terserah apa bacaannya. Yang penting ada kalimat basmalah di dalamnya. Nah, apakah itu disebut dengan niat? Dia sudah berniat jauh-jauh hari. Bahkan orang yang ikut berkorban tanggal 1 Zulhijjah tidak boleh lagi mengambil kukunya, tidak boleh mengambil rambut yang ada di badannya. Bukankah itu sudah berniat namanya? Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya dia sudah mendaftar, aku ingin menjadi bagian orang yang berkorban. Bukankah sudah niat namanya? Bahkan sebagian kaum muslimin mereka sudah menabung 1 tahun, 2 tahun ingin berkorban. Dikala dia menyembelih, mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah, syiar namanya. Sama dengan dikala kita berada di miqat, labbaik Allahumma umrah, kita angkat suara, itu namanya adalah syiar, mengagungkan syiar Allah Azza wa Jal. Makanya orang yang tidak mengucapkan kalimat ini sah tidak umrahnya? Orang yang bisu, tidak pandai bercakap misalnya, sah atau tidak? Sah, karena dia sudah berniat. Namun kita dianjurkan mengucapkan kalimat ini untuk mengagungkan syiar Allah Azza wa Jalla. Itulah makna daripada firman Allah, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah bagian daripada ketakwaan. Sehingga dikala nanti kita berada di miqat, kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah, syiar Allah Azza wa Jalla. Itu bentuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat ini diterapkan dan disebutkan oleh Allah dalam perkara ibadah yang kita lakukan. Maka dalam Al-Quran ada namanya surat haji. Sehingga bagi mereka yang melakukan ibadah haji, baik haji besar atau haji kecil, baca dulu surat haji sebelum mereka berhaji. Maka di dalam Quran ada namanya surat haji. Nanti cari ya, baca terjemahannya, dan kita akan mendapatkan beberapa keedah yang disebutkan di dalamnya. Namanya surat haji. Sehingga bagi siapapun yang datang melaksanakan haji, yang besar ataupun yang kecil, yang besar haji yang ditentukan al-hajj wa syuru ma'luman, yang kecil umrah, maka dianjurkan bagi mereka baca surat haji, agar kita tahu aturan-aturan dikala kita datang ke tanah haram, dan apa yang harus kita lakukan dikala kita berada di sini, kemudian dikala kita melakukan ibadah yang mulia ini. Salah satunya adalah mengagungkan setiap syiar Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kalimat labbaik Allahumma umrah. Itu adalah bagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sahur, aklatas sahar. Dikala kita sahur, apalagi anak-anak yang kuat Islam, sahurnya mereka makannya itu adalah bagian daripada niat itu sendiri. Bisa dipahami sampai di sini ya? Maka itulah perbezaan antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umat sebelumnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum muslimin dengan apa mereka harus bersahur. Wa asna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sahurit tamar. Sahur yang paling bagus itu adalah dengan tamar, kurma. Dan kita tahu, kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin, kurma itu adalah makanan yang terbaik sedunia. Makanan yang paling baik itu adalah kurma. Maka berlatihlah untuk memakan kurma. Kurma itu adalah makanan yang terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah memberikan perbandingan, permisalan kalimat yang terbaik? Apa kalimat yang terbaik? Apa kalimat yang terbaik?
Kalimat yang terbaik. Tasbih. Apa kalimat yang terbaik? Tasbih. La ilaha illallah. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Kalimat yang terbaik adalah la ilaha illallah. Kalimat ini ikhwatul Islam, siapapun yang mengucapkan penuh dengan keimanan dan ketakwaan, tahu rukun dan syarat, maka mereka pasti selamat dari api neraka. Maka mereka wajib masuk surga dan pasti keluar dari api neraka. Tapi masuk atau tidak dilihat dari amalannya. Makanya para ulama menyebutkan kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Dan selalu kita contohkan ikhwatul Islam, setiap kunci ada giginya. Setiap kunci ada giginya. Nah, ini kunci misalnya, kunci mobil. Kunci ini tidak bisa dibuka setiap mobil, khusus mobilnya. Mobil ini saja yang boleh dibuka sesuai dengan gigi-giginya. Begitu juga dengan surga, kuncinya adalah kalimat la ilaha illallah. Apakah kalimat la ilaha illallah kunci surga? Iya. Tapi apakah setiap kunci bisa membuka kamar? Buka pintu? Tidak. Maka itulah yang disebutkan oleh para ulama dengan syaratnya. Sehingga wajib kita tahu apa itu rukun dan syarat la ilaha illallah, supaya kita bisa buka kunci surga. Iya, kalimat la ilaha illallah kunci surga. Tapi apakah setiap mereka yang mengucapkan kalimat ini bisa masuk surga? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi yang dibawa kunci orang lain. Kamarnya nomor 55, dibukanya dengan kamar nomor 10. Sampai kiamat tidak akan terbuka. Itu istilahnya. Makanya harus tahu apa rukunnya, apa syaratnya, supaya nanti kita termasuk orang yang betul-betul pas kuncinya. Rukunnya dua, an-nafyu wal isbat. Kita nafikan semua ilah yang ada di dunia. Di dunia itu ilah banyak, yang disembah banyak. Makanya arti daripada la ilaha illallah itu ikhwatul Islam, tiada ilah yang berhak disembah. Ilah yang disembah di dunia ada atau tidak? Ada atau tidak? Banyak. Tapi yang berhak disembah ada atau tidak? Tidak ada. Yang disembah selain Allah banyak. Makanya tiada ilah kecuali Allah. Ilah selain Allah banyak. Tapi yang pantas menjadi ilah tidak ada kecuali Allah. Bisa dipahami perbezaan antara dua kalimat ini? Ilah selain Allah itu banyak sekali ikhwatul Islam, tapi tidak ada satupun yang pantas dan berhak untuk disembah. Bahkan orang-orang menyembah matahari, rembulan banyak yang menyembahnya. Sehingga nanti ikhwatul Islam di hari kiamat, ini contoh saja, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada semua makhluk, hendaklah setiap kalian mengikuti sesembahan kalian masing-masing. Yang menyembah berhala mengikuti berhala, yang menyembah matahari mengikuti matahari. Sehingga matahari ini dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagian neraka, sehingga semuanya masuk ke dalam api neraka Allah azza wa jalla. Bukan untuk mengazab matahari. Matahari tidak ada pengaruh bagi dirinya. Mau kemanapun dia adalah makhluk Allah azza wa jalla. Untuk menyebutkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah. Sehingga makna kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah. Karena ilah itu banyak. Bahkan dosen kami ikhwatul Islam, dia pernah berkeliling dunia yang mencari sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sangat banyak sekali. Semua yang ada di dunia disembah. Bahkan dia menyebutkan kemaluan pun disembah. Apalagi hewan, apalagi binatang, itu perkara biasa. Makanya yang kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai hambanya. Maka di antara kalimat yang terindah la ilaha illallah. Tapi kita harus tahu maknanya, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dari situlah disebut dengan rukun. Nah, syaratnya apa? Ilmun, yaqinun, ikhlasun, sidqun, mahabbatun, inqiyadun, qabulun. 7 syaratnya yang harus kita tahu. Setiap kita yang ingin kuncinya pas untuk masuk ke dalam surga dengan kalimat la ilaha illallah, itulah syarat yang harus mereka tahu. Ilmu harus kita tahu. La ilaha illallah itu apa maknanya dan apa gunanya. Tadi telah kita sebutkan. Makanya Allah mengatakan di Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahu dulu apa itu la ilaha illallah. Cari tahu, berilmu. Kemudian yakin, tak boleh ragu mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ragu, maka dia tidak akan bermanfaat sedikit pun. Kemudian ikhlas. Kalimat ini hanya bisa berfungsi bagi mereka yang ikhlas dalam mengucapkannya. Kemudian sidqun, jujur. Kemudian mahabbatun, cinta. Kemudian qabul, menerima segala konsekuensinya. Kemudian inqiyad,
mereka tunduk dan patuh terhadap kalimat tersebut, baru nanti kalimat ini bisa berfungsi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ikhwatul Islam, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah menyerupakan, memberikan permisalan kalimat yang terbaik? Apa kalimat yang terbaik? La ilaha illallah. Apa kata Allah selanjutnya? Kasyajaratin thayyibah. Disamakan oleh Allah dengan pohon yang terbaik. Apa pohon yang terbaik? Kurma. Pohon yang terbaik itu adalah kurma. Makanya Nabi menyebutkan seorang mukmin itu ibarat kurma. Maka jangan haramkan diri untuk makan kurma. Latihan makan kurma. Kalau tidak bisa dipaksa. Kalau juga tidak bisa, di blender, dimasukkan ke dalam mulut, supaya tubuh kita ini pernah mencicipi makanan yang terbaik. Karena banyak di antara kita yang tidak suka. Wajar, tidak menjadi masalah. Tapi bukan berarti mereka tidak berusaha untuk tidak menyukainya. Latihan untuk menyukai makanan yang terbaik, karena disamakan dengan kalimat yang terbaik. Makanya kurma itu ikhwatul Islam, semua pohon kurma terbaik. Dan qaddar Allah, kurma itu tumbuh di mana? Di daerah yang ada musim panasnya. Di daerah kita ada musim panas atau tidak? Ada? Ada? Berarti bisa tumbuh kurma? Di kita bisa tumbuh kurma, bisa juga berbuah? Kadang bisa berbuah tapi rasa kurmanya rasa apel ya. Artinya ikhwan Islam bisa jadi berbuah tapi lain rasanya. Terlepas daripada itu semua, hukum asal kurma itu at-tamar, kurma, an-nakhal, itu adalah makanan terbaik. Asluha thabit wa faruha fis sama. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tu'ti ukulaha kullahin. Kurma itu tidak akan pernah berhenti berbuah. Artinya tidak akan pernah kelaparan. Selagi ada kurma tidak akan pernah kelaparan. Kemudian ikhwatul Islam, makanya makanan yang terbaik itu adalah kurma. Dan kurma itu biasanya tumbuh di daerah yang ada musim panasnya. Seperti di Syam, itu banyak musim panasnya. Terutama misalnya di kala apalagi di bagian timur ya, bagian timur Syam, bagian timur Masjidil Aqsa, itu kurma terbaik karena disitulah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan kurma itu biasanya tidaklah berbuah kecuali di musim panas. Di musim panas. Sekarang musim panas atau musim dingin? Musim dingin ya, maka jarang kita mendapatkan kurma yang basah. Karena kurma yang terbaik itu adalah kurma yang rutop namanya. Ada rutop, ada tamar. Rutop itu yang basah, tamar itu kurma biasa. Nah, Nabi Isa itu ikhwatul Islam lahir di kala musim kurma. Berarti musim kurma musim panas atau musim dingin? Berarti Nabi Isa lahir di musim panas atau musim dingin? Musim panas. Musim panas. Karena memang di kala beliau lahir alaihissalam, Nabi Isa lahir, makanan ibunya adalah kurma. Kemudian Allah berikan anak sungai di bawahnya, sehingga minum dari anak sungai yang dialirkan. Kemudian ada kurma yang dijatuhkan. Rutaban janiyah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam. Nanti bisa kita telusuri, kita bisa baca bahwa Nabi Isa itu lahir di kala kurma berbuah, dan kurma berbuah itu di musim panas. Artinya Nabi Isa lahir di musim panas, bukan musim dingin. Kemudian ikhwatul Islam, semua kurma terbaik, dan kurma yang terbaik adalah kurma Madinah. Kurma yang terbaik adalah kurma Madinah. Maka di antara salah satu nama Madinah adalah Zatun Nakhlin. Kota Madinah itu banyak namanya, selalu kita ulang. Madinah disebut dengan Darul Iman, Darul Abrar, Darul Sunnah, Darul Akhyar, Taba, Tiba, Al-Habibah, Al-Mahfudha, Akalatul Qura, Akalatul Buldan, Baladul Rasul, Al-Asimah, Al-Balad, Al-Amin, Zatun Nakhlin. Itu semuanya adalah nama-nama kota Madinah. Ada yang bisa mengulang? Nama-nama kota Madinah? Ada yang tahu? Itu nama-nama kota Madinah. Ada yang bisa ulang atau tidak? Kita kota Madinah tahu cuma Madinah ya. Madinah, kemudian apa lagi? Tauba, apa lagi? Banyak nama Madinah. Madinah itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tempat yang paling banyak memiliki nama Makkah dan Madinah. Tempat yang paling banyak memiliki nama adalah Makkah dan Madinah. Karena semakin banyak namanya, semakin banyak pula keutamaannya. Tidaklah diberikan suatu nama kecuali setiap nama ada sifat di dalamnya. Semakin banyak nama berarti semakin banyak sifatnya, semakin mulia kotanya.
dan yang paling mulia adalah kota Mekah dan kota Madinah. Salah satu namanya adalah Zatun Nakhlin. Nakhlin itu artinya adalah pohon kurma. Kurma di mana-mana terbaik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat surat Ibrahim ini. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hin. Kemudian ikhwatul Islam, kurma yang terbaik adalah kurma Madinah. Artinya, dan yang terbaik di antara kurma Madinah itu adalah kurma yang tumbuh di tanah haram. Jadi semua kurma terbaik. Kemudian yang terbaik adalah yang ada di Madinah. Kemudian yang terbaik lagi adalah yang tumbuh di tanah haram. Makanya nanti kalau kita ingin belanja kurma, cari kurma yang tumbuh di daerah haram, tanah haram, karena itu adalah yang terbaik. Dan yang terbaik lagi adalah kurma ajwa. Itulah tingkatan kurma. Dan keutamanya jelas ya ikhwatul Islam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, bisa menangkal sihir, guna-guna orang yang ingin mencelakakan kita dan yang semisalnya. Maka nanti dianjurkan bagi kita memperbanyak membawa kurma. Bukan sejadah ya. Sejadah di mana-mana ada, tapi kurma itu jarang, apalagi kurma yang tumbuh di Madinah, tanah haram, apalagi ajwa. Kalau ada rezeki, maka belilah ajwa sebanyak-banyaknya. Kalau ada rezeki. Kalau belum dimudahkan, maka belilah kurma yang ada di Madinah, tumbuh di bagian tanah haram. Masalahnya dikala kita beli kurma, kita bertanya atau tidak? Itu masalahnya. Yang penting enak, lembut, itu saja. Tapi kita lupa apakah ini kurma Madinah. Makanya cari mana kurma Madinah. Cari kurma Madinah namanya. Itulah kegunaan kota Madinah dan itulah kelebihannya. Maka disebut dengan Zatun Nakhlin. Tentang masalah ini terlalu panjang ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni'ma suhur. Tadi kita menyebutkan sahur atau suhur. Boleh kedua-duanya. Ni'ma suhurul mu'min at-tamar. Sesungguhnya sahur terbaik atau suhur terbaik seorang mukmin adalah dengan kurma. Kalau kita tidak kuat dengan kurma, harus pakai nasi, maka masukkan juga kurma. Tapi bukan dicampur nasi dan kurma ya. Artinya makan kurma, makan nasi, kemudian setelahnya makan beberapa butir kurma, supaya kita mendapatkan keberkahan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, di dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, as-sahuru kulluhu barakah fala tad'u. Makan sahur itu semuanya adalah keberkahan, jangan pernah kalian tinggalkan sahur. Makanya jangan pernah tinggalkan sahur. Kemudian walau an yajra ahadukum jar'atan min ma, walaupun hanya sekedar meminum air saja, tapi jangan pernah kalian tinggalkan. Fa innallaha wa malaikatihi yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat, mereka bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Makanya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang makan sahur. Berarti berapa kali Allah bersolawat? Nah, berapa kali? Berapa kali? Berkali-kali. Tapi poinnya untuk siapa Allah bersalawat lain. Berapa kali Allah bersalawat? Sering. Tapi poinnya untuk siapa Allah bersalawat lain. Untuk siapa? Untuk Nabi. Untuk orang yang bersalawat kepada Nabi. Untuk orang yang mengajarkan dan menebarkan kebaikan. Dan untuk orang yang makan sahur. Artinya kalau kita makan sahur, coba bayangkan Allah bersalawat. Apa makna Allah bersalawat? Allah bangga. Kenapa dia bangun? Kemudian dia makan sahur. Makanya jangan pernah kita menganggap remeh amalan-amalan yang kecil. Kalau kita tahu keutamaannya, maka kita akan semangat dengannya. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikat berselawat. Artinya Allah bangga dengan orang yang sahur. Malaikat selalu beristighfar, ya Allah ampunkan dia, ampunkan dia, ampunkan dia. Coba bayangkan, kita makan untuk bertenaga, ada kekuatan, tapi malaikat mendoakan kita agar diampunkan oleh Allah. Karena itu makna daripada kalimat selawat, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, itu adalah di antara keutamaan sahur. Sekarang waktunya. Tadi kita menyebutkan sahur itu waktunya tidak panjang. Maka sahur itu sesuatu yang tidak jelas. Artinya di antara subuh dengan malam.
Nah, sekarang kita sebutkan berapa kira-kira jarak yang harus dilakukan bagi yang sahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sahur bersama Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma faragha min suhurihima qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila salati fa shalla. Setelah makan sahur, maka Nabi melakukan salat, artinya salat subuh. Kemudian qulna li Anas, kami bertanya kepada Anas. Anas adalah pembantu Nabi, dan Anas adalah orang yang paling banyak mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulna li Anas, kami bertanya kepada Anas, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fis salah? Kira-kira berapa jarak antara mereka selesai sahur dengan takbir Allahu Akbar dengan waktu salat? Apa kata Anas bin Malik? Qadru ma yaqra'ur rajul 50 ayah. Sekitar seseorang membaca 50 ayat. 50 ayat. 50 ayat itu kira-kira berapa halaman? Anggaplah kita ambil surah Al-Baqarah 50 ayat misalnya. Nah, 50 ayat surah Al-Baqarah berapa halaman? 4 halaman. Berapa? Cari dulu, tengok dulu, agar kita pasti berapa halaman. Yang punya handphone, berapa halaman kira-kira? Ada 5 halaman. Berapa? 7? 7 berarti 3 lembar setengah. 7 halaman. 7 halaman artinya 7 halaman 1 halaman, 1 muka surat, 2 muka surat, 1 halaman, 2 halaman, 7. Kira-kira kalau kita baca Quran 7 halaman berapa menit? 15 menit. Itu bacaan santai. Kalau bacaan cepat 7 menit. 1 halaman bisa jadi 1 menit setengah. Anggaplah kita bacaan santai 15 menit sampai anggaplah 20 menit. Berarti itu adalah waktu sahur yang terbaik. Bahkan semakin diundur semakin terbaik. Itu 20 ayat atau 20 menit. Belum lagi azannya, karena Nabi SAW langsung salat. Bisa dipahami? Kita ulang lagi hadisnya. Yang ditanyakan berapa jarak sahur Nabi dengan salat. Yang ditanya adalah salat subuh, karena Nabi tidak salat bersama kaum muslimin kecuali salat wajib. Salat sunat Nabi di rumah. Paham sampai di sini? Baik, kemudian jarak antara salat dengan sahur. Berarti sebelum salat ada apa sebelum salat? Ada azan. Berarti setelah azan ada? Setelah azan kau makan, ada jeda dulu. Ada jeda salat sunat fajar, kemudian baru setelahnya iqamat. Makanya di sini setelah kalau bulan Ramadan biasanya jeda antara subuh dengan sahur dengan subuh atau subuh dengan salatnya biasanya tidak terlalu jauh. Contoh misalnya kalau kami di sini biasanya subuh, azan subuh dengan salat subuh biasanya sampai 20 menit, kadang sampai 25 menit. Tapi kalau bulan Ramadan dipersingkat, ada yang 10 menit. Karena bisa jadi melihat situasi dan kondisi, supaya nanti kaum muslimin tidak tidur. Nah, kalau kita lihat Nabi SAW, anggaplah 20 menit. Berarti dari azan subuh kepada salat subuh 10 menit, anggaplah 7 menit. Berarti sisa sahurnya kurang lebih 13 menit. 13 menit sebelum masuk waktu subuh, sebelum azan subuh, itulah waktu yang terbaik dikala kita sahur. Masalahnya bukan itu ikhwatul Islam, masalahnya makanan kita Indomie. Kalau Nabi makanannya adalah kurma, itu menjadi masalah. Bisa dipahami? Belum lagi nasi, belum lagi sambalnya, belum lagi yang lain. Itu yang membuat kita lama. Artinya, itu adalah waktu yang terbaik. Maka manfaatkanlah waktu ini. Kira-kira kalau kita makan nasi, anggaplah makanan kita nasi. Kira-kira jedahnya berapa kira-kira? Kita tahu sekarang apalagi waktu lebih mudah ditentukan, 5:12. Berarti 5, kira kita ini biasanya makan berapa menit? Kita ukur. Saya biasanya makan 5 menit cukup. Silahkan, berarti diukur-ukur, ditakar-takar. Karena semakin dekat dengan subuh, semakin barokah. Itu disebut dengan sahur. Makanya yang makan jam 3 bukan sahur namanya, makan malam namanya. Sahur itu tipis waktunya, maka disebut dengan sahur. Sihir disebut dengan sihir karena tipis, khafi, sesuatu yang tidak tampak, maka disebut dengan sihir. Sahur begitu juga, suhur sama kalimatnya. Jadi dari bahasa sahur kita tahu bahwa sahur itu dilakukan di akhir. Bahkan di kota Islam, kalau Nabi dan para sahabat dikala mereka sahur, ayo cepat, waktu habis. Coba bayangkan, saking singkatnya waktu mereka untuk sahur. Karena yang kita cari keberkahan,
Nah, semakin diundur waktunya, semakin berkah. Yang kita cari itu adalah berkah, bukan saling berlomba banyak makan, tapi berkahnya. Karena walau kurma 3 atau 7, 3, 5 atau 7, kalau berkah maka akan diberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Bisa dipahami ya? Jadi dari sini sebagian para ulama ikhwatul Islam memang ada sebagian kehati-hatian ya. Itu adalah bentuk kehati-hatian. Kehati-hatian namanya imsak. Imsak itu arti menahan. Sebenarnya imsak itu ikhwatul Islam, imsak itu adalah puasa. Karena puasa apa makna siam? Menahan. Jadi siam, saum, bahasa Arabnya lainnya adalah imsak. Imsak itu artinya menahan. Makanya orang yang berpuasa menahan diri, maka disebut dengan imsak. Jadi imsak itu adalah menahan diri. Dan imsak itu biasanya berapa menit? 10 menit. 10 menit ya. Sebenarnya waktu ini yang terbaik ya. Hanya saja mungkin sebagian daerah mereka mengambil kehati-hatian. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dulu untuk menentukan waktu itu sulit. Kita tidak boleh menyalahkan ya. Artinya tentu kita mencari alasan dan kita berusaha mencari alasan. Kalau sekarang alhamdulillah aplikasi di tangan kita ada waktunya. Ada aplikasi online, waktu subuh jam sekian, dan insya Allah tidak pasnya kurang lebih mungkin 1 atau 2 menit saja selisih waktunya. Tapi kalau dulu bagaimana caranya? Orang hanya bersandar kepada rembulan, kepada fajar, kepada kalimat-kalimat yang semisalnya. Maka dibuatlah kehati-hatian imsak. Hanya saja ikhwatul Islam, ada sebagian kaum muslimin, apalagi mereka yang pekerja keras, kadang-kadang di kala waktu imsak mereka sudah start, karena nanti mereka pergi ke kebun, pergi ke ini. Kadang-kadang di waktu imsak itu mereka sudah start salatnya. Maka masalahnya di situ ikhwatul Islam. Kalau ada orang yang salat di waktu ini sah atau tidak? Sah atau tidak? Dan siapa yang bertanggung jawab? Tidak sah. Karena dia masih salat bukan pada waktunya, walau 3 menit, walau 5 menit. Jadi di situ pula efek sampingnya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, daripada kita membahas tentang masalah ini, karena bisa jadi dulu mungkin sulit diperhatikan kapan imsaknya. Terlepas daripada itu semua, karena setiap orang punya alasan masing-masing, tapi kita ingin kembali kepada hadis Nabi SAW, qadru 50 ayat, yaitu mereka sahur dengan waktu subuh itu kurang lebih 50 ayat, kurang lebih 10 atau 15 menit, tergantung kepada makanan yang kita makan. Dan makanan yang terbaik adalah kurma sebagaimana dari yang kita sebutkan. Maka tentunya itu motivasi bagi kaum muslimin agar mereka senantiasa punya kurma di rumahnya. Maka oleh-oleh terbaik adalah kurma. Makanya kurma itu jangan dilewatkan begitu saja ikhwatul Islam. Begitu juga hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Bilalan kana yu'adzinu bilail. Bilal itu, karena muazzin Nabi itu ada 2. Yang pertama Bilal, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Bilal itu biasanya azan. Maka dari sini para ulama menyebut ada azan itu 2 kali. Terutama azan subuh. Azan subuh itu 2 kali. Azan subuh itu ikhwatul Islam 2 kali. Makanya kalau ada orang yang azan subuh 2 kali, itulah yang terbaik. Tapi azan yang pertama biasanya di waktu-waktu setengah jam sebelumnya, atau untuk membangunkan orang salat malam, itulah yang biasanya dilakukan Bilal bin Rabah, muazzin Nabi. Makanya kalau ada di antara kita yang bertugas di DKM masjid, ingat bahwa azan itu biasanya dua kali. Dan 1 kali sebelum masuk waktu subuh, dan yang kedua pas masuknya waktu subuh. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum, dia adalah muazzin pas masuk waktu subuh. Dia adalah seorang sahabat yang buta. Nah pertanyaannya, kira-kira apa hikmahnya? Kenapa Bilal azan di azan yang pertama, bukan Abdullah bin Umi Maktum? Padahal Abdullah bin Umi Maktum itu buta. Bisa dipahami? Kalau orang buta bisa menentukan waktu atau tidak? Terus kenapa dia azan di waktu subuh? Bisa dipahami pertanyaannya? Kenapa harus Abdullah bin Umi Maktum? Padahal Bilal yang tidak buta, dia azan sebelum subuh. Kemudian pas masuk waktu subuh, Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum dikala dia azan, dia tidak pernah terlambat atau tercepat walau 1 menit. Padahal dia buta. Lantas bagaimana? Apa hikmah yang ada di dalamnya? Buta. Bagaimana bisa melihat ufuk, melihat fajar sadiq, fajar kadzib? Maka fajar itu ada 2. Yang pertama disebut dengan fajar kadzib, yang kedua disebut dengan fajar sadiq. Fajar itu ikhwatul Islam, fajar kadzib, yaitu dikala di malam hari kelihatan warna putih, tapi itu akan kembali menghilang. Maka disebut dengan fajar kadzib, fajar dusta, karena dia akan hilang. Fajar sadiq, fajar jujur,
ada muncul warna putih, terang, dan terang semakin terang, maka masuk waktu subuh. Maka disebut dengan fajar Shadiq. Pertanyaannya, azan subuh di waktu fajar Shadiq atau fajar kadhib? Fajar Shadiq, fajar yang jujur. Dilakukan oleh Abdullah bin Maktum, dia buta. Lantas bagaimana? Ada yang tahu jawabannya? Feeling. Tadi Fatul Islam agar kita tahu, tidaklah Abdullah bin Umi Maktum ini azan kecuali ada yang menyebutkan kepadanya. Sehingga semua para sahabat, Abdullah waktu azan, Abdullah waktu azan. Artinya semua kaum muslimin mereka tahu kapan waktu azan, dan mereka akan berbondong-bondong datang kepada Abdullah untuk menyebutkan beberapa detik lagi atau beberapa menit lagi orang akan azan. Maka Abdullah bersiap-siap, kemudian nanti dia akan azan. Jadi sampai di sini, waktu subuh itu mudah diketahui. Maka itu adalah di antara waktu yang paling bagus untuk sahur, sebagaimana azannya Abdullah bin Maktum. Maka hadits Aisyah ini dia menyebutkan anna Bilalan kana yu'azzinu bilailin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'azzina lakum hatta yu'azzina ibnu ummi Maktum. Kalian boleh makan, boleh minum ikhwatul Islam sampai yang azan itu adalah Abdullah bin Maktum. Fa innahu la yu'azzin, karena Abdullah bin Maktum tidak akan azan sampai fajar terbit. Dia tidak tahu kapan fajar, tapi orang yang akan memberitahukan kepadanya, sehingga semua orang tahu. Dan itu bergantian ikhwatul Islam, tidak pakai petugas kalau bahasa kitanya, yang kadang saling mengingatkan. Karena memang di antara salah satu sifat para sahabat sama dengan orang-orang tua kita terdahulu ikhwatul Islam. Orang tua kita terdahulu jam 3 mereka semuanya sudah bangun. Jam 4 tergantung daerah ya kapan masuk waktu subuhnya. Artinya rata-rata orang tua kita terdahulu semuanya rata-rata mereka bekerja berat semuanya, tidak ada yang ringan pekerjaannya. Tapi walau demikian tidak ada di antara mereka yang terlambat subuh. Pasti 1 jam sebelum subuh mereka sudah bangun. Itu adalah di antara sifat orang tua kita terdahulu. Kalau kita sekarang kapan bangun? Makanya kita berharap kepada Allah dan kita belajar kepada orang tua kita terdahulu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Dan salah satunya adalah karena media sosial. Makanya orang yang tidur tanpa media sosial akan nyenyak tidurnya. Tapi kalau yang tidur pakai media sosial, tidak akan nyenyak tidurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena orang tua kita terdahulu mereka tidur setelah Isya. Kalau kita setelah Isya ngapain? Start makan ya. Artinya tidur setelah Isya itu barokah. Makanya kalau ada, coba kalau sesekali kita coba tidur setelah Isya langsung, berarti orang tidak akan tidur kecuali makan sebelumnya. Makanya makan yang terbaik itu 2. Dan itulah yang ada dalam ibadah puasa. Yang pertama di waktu pagi atau sahur, dan yang kedua di waktu berbuka. 2 waktu inilah yang terbaik dikala kita dikala kita makan. Makanya makan yang terbaik 2 kali. Kalau kita dalam 1 hari berapa kali? 3 ya. Tapi yang terbaik itu 2 kali. Makanya puasa itu kita sehat atau tidak? Kita sehat di ikhwatul Islam. Kita itu lemah karena tidak ada kerjaan. Coba kalau ada kerjaan, semua kita akan kuat. Di sini kita tidur karena nggak ada tugas. Tapi kalau cuma ada tugas, kita akan kuat bahkan melebihi kekuatan yang lainnya. Karena makan di waktu fajar. Makanya Nabi kenapa tidur setelah Isya? Berarti orang tidur setelah Isya makan sebelumnya. Makanya Nabi itu biasanya makan sebelum maghrib. Jarang-jarang makan setelah maghrib. Nah setelahnya supaya nanti setelah Isya Nabi langsung tidur. Kalau kita praktekkan seperti ini ikhwatul Islam, tidur setelah Isya walau 2 atau 3 jam, maka kita akan kuat sekuat-kuatnya. Karena itulah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita lemah? Kebanyakan kita lemah karena kita tidur jam 12. Makanya ada penelitian menyebutkan barang siapa yang tidur jam 11. Ini di luar Ramadan ya. Kalau Ramadan itu betul-betul kita berkorban semuanya. Siapa yang tidur di atas jam 11 qatilu nafsi, maka dia sama membunuh dirinya sendiri. Orang yang tidur di atas jam 11 berarti mereka seolah-olah telah membunuh dirinya. Makanya kita tidak akan pernah menemukan Nabi tidur kecuali setelah Isya. Kapan Nabi bangun? Jam 1, jam 2. Karena kita akan menemukan kesegaran orang tua kita terdahulu. Pekerjaannya berat, ke ladang, bertani, pekerjaannya dari pagi, berbagi memasak, mencari kayu di hutan. Banyak pekerjaan orang tua kita terdahulu. Tapi lihat kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka lebih sehat karena hidupnya teratur. Kemudian setelah Isya pasti tidak ada yang berkeliuran, pasti semuanya tidur. Kemudian nanti jam 3 mereka sudah bangun. Dari jam 3 sampai Isya itu tidak ada mereka tidur lagi. Allah berikan kekuatan. Karena itulah di antara sunnah Nabi SAW yang sesungguhnya. Ini untuk kami juga ya, untuk kita bersama. Karena itu merupakan di antara salah satu bentuk ajaran baginda Rasulullah SAW. Ini masih berkaitan dengan sahur ya.
waktu juga yang memisahkan kita, waktu tinggal beberapa menit lagi ikhwatul Islam. Insyaallah nanti kita akan kembali menyambung tentang adab-adab yang harus kita lakukan di kala kita makan sahur, dan apa yang harus kita lakukan. Dan sahur itu adalah keberkahan yang ada di dalamnya. Intinya itu merupakan di antara salah satu ajaran atau sunnah baginda Nabi yang mulia. Artinya kalau ada yang sahur sebelum itu tidak menjadi masalah, karena ini hukumnya adalah sunnah. Yang tidak sahur juga tidak mengapa, karena hukumnya sunnah. Tapi bagaimanapun walau sunnah, kita tidak ingin meninggalkannya, karena yang terbaik adalah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikhwatul Islam, yang kita bahas ini adalah sunnah, semuanya adalah sunnah. Kalau seandainya kita tidak bisa waktu seperti yang tadi kita sebutkan harus 1 jam, apalagi yang punya anak-anak, apalagi mereka yang melatih anaknya. Karena ada di antara kita yang 1 jam sebelum subuh dia sudah harus sahur. Kenapa demikian? Karena dia ingin melatih anaknya, bangunkan anak, kemudian nanti nyuapin anaknya, melatih keluarganya, maka butuh waktu. Kapan untuk dirinya? Sehingga kita ini membahas tentang kemaslahatan mana yang terbaik, tapi itu semuanya dikembalikan kepada keadaan, situasi dan kondisi. Dan bagaimanapun ikhwatul Islam, semoga dengan ini kita termasuk orang-orang yang Allah berselawat kepada kita dan malaikat juga berselawat kepada kita. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin, terutama di kala kita berada di Masjid Nabawi ikhwatul Islam. Di antara salah satu ibadah yang paling mulia adalah berlomba-lomba melakukan semuanya. Apapun ibadah yang kita lakukan di kota Madinah, di dalam Masjid Nabawi, pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kota ini adalah kota yang barokah. Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah. Itu ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mekah adalah daerah barokah, Madinah daerah barokah, tapi Madinah keberkahannya 2 kali lipat. Sehingga dalam sisi ini Madinah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna barokah? Barokah itu artinya ditambah, bertambah, maka disebut dengan barokah. Kamu ini orang barokah karena berlebih dari yang lainnya, maka disebut dengan barokah. Sesuatu yang berlebih disebut dengan barokah. Makanya kita selalu pernah menyebutkan ya cerita yang berulang-ulang ya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada orang yang berlebih perutnya. Ditanya oleh Umar, maka dia mengatakan ini barokah. Karena berlebih dari yang lain, maka dia menjawab ini barokah. Karena barokah itu hukum asalnya adalah bertambah, berlebih dari kadar biasanya. Artinya apa ikhwatul Islam? Dikala kita berada di sini, apapun yang kita lakukan maka dilebihkan pahalanya. Bahkan pahalanya itu akan melahirkan pahala yang lain. Kenapa? Sesuai dengan keberkahannya. Karena dalam riwayat yang lain, ya Allah jadikan dalam satu keberkahan yang lain. Artinya jadikan dalam ibadah pahala, dan jadikan dari pahala ini pahala yang lain 2 kali. Misalnya kita salat, berapa ibadah yang kita dapatkan 1000? Dari 1000 ini, lebih dari 1000, ada lagi 1000. Dan kita tidak tahu. Kenapa demikian? Sesuai dengan doa baginda Rasulullah SAW. Begitu juga dikala kita puasa, tidak sama nilainya dengan kita puasa di depan yang lain. Baca Quran, berzikir, berdoa, bermohon, takkan pernah sama nilainya. Maka manfaatkanlah semaksimal mungkin. Apalagi di bulan Ramadan yang memang kita dari pagi sampai kita di sini, tujuan kita semuanya adalah untuk beribadah. Tidaklah kita datang ke kota Madinah kecuali ingin i'tikaf, ingin beribadah, ingin khatamkan Al-Quran, ingin berzikir, ingin berdoa. Maka lakukanlah semaksimal mungkin. Dan momennya dikala kita berada di Masjid Rasulullah SAW, dan semuanya akan dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan daerahnya barokah, dan barokahnya lahir lagi keberkahan yang ada di dalamnya sesuai dengan doa baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan kepada kita bersama. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam kehidupan kita. Allah berikan kelancaran dalam setiap urusan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala ampunkan orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kesehatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan, diberikan kasih sayang kepadanya, dilapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga dan seluruh perkuburan kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan, kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang terkena masalah, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam masalahnya. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah berikan kelunasan di dalam hutang-hutangnya.
tidaklah kita meninggalkan Madinah untuk menuju Makkah Al-Mukarramah dalam rangka beribadah, kecuali kita berharap bermohon kepada Allah agar umrah kita ini bernilai ibadah haji bersama Nabi SAW, agar Allah menerima semua amal ibadah kita, agar Allah kabulkan setiap doa dan permintaan, agar Allah menjadikan umrah kita umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, dan selalu diberikan rezeki kepadanya untuk berkali-kali datang ke tanah haram beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan keberkahan dalam usaha kita, dalam keluarga kita, dalam keturunan kita, dalam kehidupan kita. Allah berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah dalam agama, dan supaya Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.